Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ketemu di channel Wistara Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti karbon brush pada sebuah gerinda tangan. Kebetulan pada video ini mereknya Magtek. Kita langsung saja. Untuk sebuah gerinda tangan model Magtek, seperti merek Magtek seperti ini, posisi dari karbon brush itu di sebelah kanan dan kiri, ada dua juga karbon brushnya. Kita buka seperti ini. Ini karbon brushnya. Ada dua ya teman-teman, karbon brush dari gerinda tangan ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari pada karbon brush ini. Fungsi dari karbon brush ini adalah sebagai penerus tegangan listrik dari bagian stator atau bagian statis ke bagian yang bergerak atau ke bagian rotornya. Adapun kelebihan dari karbon brush ini adalah dia mampu mengantarkan listrik tanpa menimbulkan percikan api, meskipun dia bergesekan di dalam motor listrik. Dia bergesekan antara karbon brush sama rotor yang ada di dalam gerinda tangan ini. Adapun ciri-ciri kerusakan karbon brush ini pada sebuah gerinda tangan, itu yang pertama, biasanya dia mesin gerinda tangan atau peralatan yang kita pakai ini dia tidak bisa menyala, karena fungsi dari karbon brush ini dia meneruskan listrik dari bagian statis ke bagian rotor atau bagian yang berputar. Apabila dia mengalami gangguan atau habis karbon brush ini, maka gerinda tangan atau peralatan kita tidak akan bisa dinyalakan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dia mengalami atau gerinda tangan kita mengalami percikan api yang lumayan tinggi di dalam motor listrik kita, atau dalam hal ini gerinda tangan, dia di dalamnya kelihatan dari luar, biasanya dia menimbulkan percikan api. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, karena dia menimbulkan percikan api, maka bodi daripada gerinda tangan kita dia mengalami panas yang lumayan pada saat pemakaian. Misalnya baru kita pakai sebentar, dia sudah mengalami panas pada bagian bodinya. Kemudian apabila teman-teman menemukan ciri-ciri seperti ini pada peralatan, dalam hal ini gerinda tangan ini, segera lakukan pemeriksaan atau pergantian karbon brush ini untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Dan apabila teman-teman terlambat mengganti karbon brush ini, maka akan
terjadi kerusakan pada bagian rotor, atau lebih detailnya dia di bagian komutatornya. Dia akan mengalami kerusakan aus, seperti aus komutatornya dia aus. Dan apabila komutatornya sudah aus, meskipun teman-teman sudah mengganti karbon beras ini dengan yang baru, maka peralatan kita, dalam hal ini gerinda tangan kita, akan tetap mengalami percikan api ataupun mengalami panas pada bodi dari gerinda tangan kita. Saya contohkan seperti ini dia. Ini adalah bagian rotornya. Nah, yang bergesekan karbon beras itu adalah tepatnya di bagian komutator ini. Ini dia bergesekan seperti ini, karbon berasnya di bagian ini. Apabila ini karbon beras ini habis, atau ada beberapa kasus dia karbon beras ini dia mengeras sehingga dia mengikis daripada komutator ini. Ini saya contohkan, ini komutator yang terlambat mengganti karbon berasnya, mengalami kerusakan pada komutator, cekung dia pada bagian komutator ini. Kalau sudah mengalami cekung seperti ini, maka tidak akan bisa digunakan lagi. Maka kita harus menggantinya. Kalau model Magtek seperti ini, kita harus menggantinya satu set seperti ini, karena komutator ini tidak bisa dilepas dia. Seperti ini dia bagian rotornya. Ini adalah contoh komutator yang sudah rusak, yang mengalami aus pada bagian komutatornya ini, sehingga kita harus mengganti komplit seperti ini. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silakan teman-teman like, share, serta jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputaran dunia teknik dari channel saya ini. Selanjutnya kita pasang kembali karbon berasnya. Alatnya sederhana ya, yang dipakai ini obeng min yang agak besar kepalanya. Sekian dan terima kasih dari saya.